Oke kuy, kembali lagi di channel Pedang Utara. Di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita dari Sang Legenda part ke-15. Dan sebelum masuk ke alur ceritanya, admin ingin memberitahukan kepada sahabat semuanya. Jika kalian ingin menonton film-film anime, kalian bisa berkunjung di akun TikTok admin. Dan linknya akan admin sediakan di kolom deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, terlihat Frey sangat terkejut sambil berucap, "Ruh Hiral." Sambil menangis Ruh Hiral berkata, "Kau telah melalui banyak hal. Kehidupanmu sungguh pilu dan sedih. Tak pernah terpikir olehku. Seorang manusia harus menahan itu semua. Terima kasih Lukas. Karena sudah sampai sejauh ini. Apa ada yang ingin kamu tahu dariku? Saat ini aku terikat oleh kekuatan dan otoritas demigod, tapi akan kuberitahu kamu apapun yang ingin kau ketahui selama masih dalam pengetahuanku. Lukas selalu berkata, "Aku ingin mengetahui tentang hari-hari terakhir temanku." Baiklah Lukas, tapi ini akan menjadi cerita yang cukup panjang. Mari kita buat nyaman terlebih dahulu. Sambil menuangkan secangkir teh, Hiral berkata, "Temanmu Kasajin, sang Martial King, menemui akhir hayatnya di gurun Amakan. Ia binasa bersama lawannya, seorang demigod, setelah pertarungan sengit dan panjang. Pertarungannya sungguh mengerikan. Frey atau kita sebut saja dia Lukas untuk saat ini pun berkata, begitulah Kasajin. Dan untuk temanmu Sword King Lucid, binasa bersama kampung halamannya Kalium, termusnahkan." Lukas selalu berkata, "Lalu apa yang terjadi dengan sahabatku Suezer? Perihal Great Sage Suezer Straw, jujur saja aku agak bimbang untuk memberitahukan kebenarannya padamu. Akan lebih baik kalau kau tidak mendengar cerita ini." Namun Lukas tetap bersikeras ingin mendengar ceritanya. "Beritahu aku." Tak peduli betapa pahitnya kenyataan itu, selama itu merupakan kebenaran yang sesungguhnya. Aku tidak bisa memalingkan wajahku begitu saja. Aku paham kau sudah menguatkan pikiran dan mentalmu. Kalau begitu Lukas, dirimu harus melihatnya dengan mata kepalamu sendiri untuk menghindari adanya prasangka apapun. Lukas pun dibawa keingatan Ruhiral secara langsung untuk melihat kematian sahabatnya Suezer. "Di mana aku?" ucap Lukas. Lukas pun kembali berkata, "Suezer." Lukas pun menyaksikan detik-detik terakhir sahabatnya. Namun Suezer berucap, "Tidak kusangka kaulah pengkhianatnya." Aku akhirnya mengerti kenapa Kasajin dan Lucid bersiteru. "Tidak kusangka aku mempercayaimu, Iris Fishponder." Iris pun berkata, "Sudahi candaanmu, Suezer. Aku pun tak menyangka kau percaya kepadaku." Suezer kembali berkata, "Iris, tapi Lukas mempercayaimu." "Benar, Suezer. Tapi aku tidak mempercayai kalian. Tapi lain halnya dengan Lukas. Apa kau paham, Iris, betapa kejinya tindakanmu ini? Pemusnahan demigod sedari dulu sudah menjadi cita-cita seorang Lukas. Kau mengkhianati Lukas. Kalau itu masalahnya, kita tidaklah jauh berbeda kan? Pikiran sempit serta prasangka kalian berakhir menyakiti Lukas. Ya, harus kuakui, kalau kalian berusaha mengisi kekosongan yang Lukas tinggalkan. Kau benar, Iris. Aku tidak cukup baik untuk mengambil peran Lukas. Hahaha. Jangan pura-pura terhormat begitu di saat seperti ini, Suezer. Kau membuatku jijik." Suezer pun kembali berkata, "Iris, kenapa kau bekerja sama dengan demigod?" Lukas yang menyaksikan ingatan itu lalu berkata, "Apa? Iris bergabung dengan para demigod?" Suezer lalu kembali berkata, "Lukas pasti akan sangat kecewa padamu. Mungkin kematian Lukas adalah berkat tersendiri karena ia tak ada di sini untuk menyaksikan dirimu. Diamlah tua bangka, Lukas tidak mati." Iris pun kembali tersenyum dan berkata, "Suezer, aku sangat menyesal kalau kehidupanmu berakhir di sini.
Iris pun melayangkan senjatanya ke tubuh Suezer sambil berlalu pergi. Iris berkata, "Melawan para demigod di era ini tidaklah mungkin. Kita harus menunggu sedikit lebih lama lagi sampai momennya tepat, sampai mereka terpojok. Mungkin sekitar 4.000 tahun lagi." Di penghujung nafasnya, Suezer masih sempat berkata, "Memusnahkan demigod, mencegah pengkhianatan Iris, menyatukan semuanya bertarung bersama, dan menghentikan kematian Lukas. Semuanya sia-sia saja. Aku bukanlah Grid Sage. Segalanya yang telah kulakukan terus-menerus gagal dan menyedihkan. Lukas, aku minta maaf." Namun dengan satu jentikan jari Lukas kembali tersadar. Terlihat wajah Lukas sangat syok menyaksikan segalanya. Dengan rasa yang teramat sakit, Lukas hanya bisa tertawa dan berkata, "Hahaha, sialan, jadi Iris berkhianat." Namun Ruhiral berkata, "Lukas, Iris Peaceponder masih hidup. Ia masih hidup di era sekarang ini. Namun aku tidak bisa menjamin apa dia masih orang yang sama seperti yang kau kenal." Namun Lukas tidak memperdulikan ucapan Ruhiral. Lukas pun berkata, "Maaf," katanya. "Suezer si bodoh itu." Kata-kata terakhirnya, "Rupanya aku minta maaf. Harusnya aku yang bilang begitu, dasar bodoh." Ketidakmampuanku membuahkan permintaan maaf dari teman-temanku. Ruhiral lalu berkata, "Lukas, sepertinya kau cukup keras pada dirimu sendiri." Lukas lalu berucap, "Ruhiral, malam ini akan ada kejadian yang cukup besar di hutan." Ruhiral pun tersenyum dan berkata, "Kudoakan masa depanmu dipenuhi harapan." Lukas pun kembali ke tubuh Frey dan berkata, "Sudah seharian penuh, para pengamat itu masih membuntutiku." Lalu kita diperlihatkan Ivan yang sedari tadi melakukan latihan. Sambil melirik, Ivan berkata, "Akhirnya kau datang juga, Frey." Frey pun berucap, "Sesi meditasinya memakan waktu yang cukup lama." Sambil menatap Ivan, Frey kembali berucap, "Ivan, kau harus menghentikan latihanmu sekarang. Kita akan menghadapi Oidin malam ini." Ivan yang mendengar itu sontak menghentikan latihannya. Sin lalu kembali memperlihatkan suasana malam hari. Terlihat Frey yang bermeditasi. Terdengar suara yang berucap, "Semua hal yang kau lakukan tak bisa diprediksi." Terlihat seseorang itu kembali berkata, "Tidak kusangka pria yang mengaku sebagai penerus Martial King tiba-tiba mencariku dan berkata kau yang mengirimnya, Frey. Siapa sangka kita akan bertemu lagi di desa para High Elf. Lama tak berjumpa, Frey." Frey lalu menjelaskan pada Cemil mengenai kejadian yang berada di dalam hutan Reinals. Sontak Cemil tertunduk lesu dan berkata, "Ternyata Oidin ya. Itu membuatku terkejut. Tidak kusangka apostelnya ternyata saudara sang ratu." "Oh, secara teknis dia bukanlah saudaranya," ucap Cemil. "Apa maksudmu, Cemil?" Cemil pun menjelaskan pada Frey, "Ratu Snow itu diadopsi. Keluarga Freddywood sudah mewarisi gelar ratu dari generasi ke generasi. Tapi di era ini, keluarga mereka tak dianugerahi anak perempuan. Dan mereka tak bisa menyerahkan tahta pada Oidin yang notabene-nya adalah seorang pria. Pantas saja. Yang kudengar Ratu Elf itu selalu dari kalangan High Elf. Jadi aku sempat terkejut pertama kali melihat Snow. Ngomong-ngomong, Frey, kapan rencanamu akan dimulai?" "Hari ini," ucap Frey. "Jadi apa yang harus kulakukan? Haruskah aku membungkam para pengamat yang membuntutimu?" Wah, 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 wah. Kau cukup cepat tanggap juga ya. "Cemil, aku tak menyesal memintamu kemari. Aku akan memperingatkanmu dulu, Frey. Kalau aku di sini juga sebagai pengunjung, jadi aku tak bisa membuat kegaduhan. Kalau sampai aku ketahuan, aku akan bilang kaulah dalangnya karena kau mengancamku." Frey lalu berkata, "Lakukanlah sesukamu, tapi aku tak yakin akan ada orang yang percaya sang Leopardes yang agung diancam oleh manusia lemah. Tapi sebelum itu, terima kasih, Cemil." "Oh ya, Frey, aku baru sadar.
Isabel tak berada di sini. Sambil tersenyum Frey berkata, Isabel sedang menggantikanku mengawasi Circle. Kalau begitu Frey, aku akan menghilang dulu. Berhati-hatilah Frey. Oidin itu spiritualis yang sangat berbakat. Yang ku tahu, penyihir akan kehilangan kemampuan mereka setelah menerima Divine Power dari Demigod. Tapi kekuatan spiritualis tidak mengganggu keberadaan Divine Power. Terlebih lagi, dia memiliki Divine Power dari Apokalips, salah satu dari demigod terkuat. Kita lalu diperlihatkan Oidin yang sedang bersantai, namun terlihat tatapannya yang kosong. Seorang elf wanita kembali menuangkan minuman. Ia lalu berkata, Tuan Oidin, apa ada sesuatu? Namun di dalam benaknya, Oidin sudah menusuk jantung wanita itu. Namun wanita itu menyadarkan Oidin dan berucap, Tuan Oidin, apa Anda baik-baik saja? Bila tidak ada lagi yang Anda perlukan, bolehkah saya keluar? Ya, kau boleh pergi, ucap Oidin. Terlihat Oidin yang menahan hasrat membunuhnya sambil berkata, Aku sudah mencapai batasanku. Aku tidak bisa menahan hasrat membunuhku karena kekuatan yang kuterima dari demigod kematian. Sin lalu berpindah memperlihatkan Siak yang dihampiri Oidin. Dengan tatapan membunuh miliknya, Oidin menatap Siak sambil menoleh. Siak berucap, Oh, Tuan Oidin, apa yang membuat Anda jalan-jalan di malam begini? Oidin lalu berkata, Untuk melihatmu Siak, kau pasti sangat lelah karena terlalu banyak membuat laporan. Oh ya Siak, aku dengar kau mendapat bantuan dari mereka untuk mengejar Necromancer. Bagaimana hasilnya? Ya, keadaannya berubah jadi aneh. Katanya Necromancer bersembunyi di desa kita. Oh, benarkah seperti itu? Kalau begitu, ini berarti berita yang sangat buruk. Oidin lalu menghampiri Siak, namun dengan cepat Ivan menarik tubuh Siak hingga terlempar. Sakit tahu? Apa yang kau lakukan, Ivan? Dengan wajah terluka, Ivan berkata, Berisik, bodoh. Jika bukan karena aku, kau pasti sudah mati. Terlihat Siak yang sangat terkejut melihat Oidin. Oidin lalu berkata, ini cukup mengejutkanku. Siapa sangka orang luar yang kau bawa ke dalam desa merupakan ahli bela diri yang sudah menghancurkan anditku tersayang. Ivan lalu berucap, Anditku tersayang? Jadi kau sudah pasrah dan tidak ingin bersembunyi lagi. Tapi jangan sombong dulu karena kau kakaknya sang ratu. Dengan sombong Oidin berkata, Aku tidak perlu menyembunyikannya lagi dari kalian. Karena kalian juga akan segera mati. Namun sebuah tinjuan milik Ivan sudah mengarah ke wajah Oidin. Dengan sigap Oidin melompat menghindari serangan milik Ivan. Ivan lalu berkata, Omong kosongmu itu, kurasa ada yang salah dengan kepalamu. Dengan penuh amarah Oidin berkata, Berani sekali manusia rendahan membalas perkataan seorang Freddy Woods yang paling mulia di antara para elf. Yang mulia katamu, omong kosong, kau hanya sekedar anjing demigod. Terlihat Siak yang kebingungan mendengar perkataan Ivan. Namun terlihat Oidin yang sudah bersiap dengan serangan miliknya. Terlihat tanah mulai retak dan memancarkan aura kematian. Para andit mulai bangkit dan merangkak keluar dari dalam tanah. Siak selalu berkata, Ini tidak mungkin. Tuan Oidin adalah Necromancer yang selama ini menciptakan andit. Ivan mulai maju menyerang, namun terlihat salah satu andit yang melompat sambil mengayunkan pedang ke arah Siak. Dengan cepat Ivan melepaskan sebuah tinjuan sambil berkata, Jangan hanya diam Siak. Andit-andit ini jauh lebih kuat daripada andit-andit yang kulawan sebelumnya. Siak selalu berkata, apa yang harus kulakukan? Desa sedang dalam bahaya. Namun kita diperlihatkan Ivan yang terus-menerus menghajar andit yang berdatangan. Ivan lalu berucap pada Siak, kau melihatnya kan? Dia menggunakan Divine Power. Kau akan menjadi saksi mata jika kakak sang ratu adalah seorang apostel. Frey tadi bilang kalau kita menyerang kakak sang ratu tanpa bukti konkret, kami akan dicap sebagai pengkhianat.
termaksud kau sendiri. Siak selalu berucap, jangan bilang Ivan sengaja memancing agar Oidin menggunakan Devin Power. Kupikir dia cuma kepala otot yang kasar. Kita lalu diperlihatkan Oidin yang berdiri di antara para andit ciptaannya. Sambil tersenyum Oidin berkata, tidakkah kalian lihat? Mereka ini indah. Mereka memancarkan aroma kematian yang menggembirakan. Sambil memegang kepala andit, Ivan berkata, hah? Menggembirakan? Ya, mungkin menurutmu begitu karena kau sama busuknya dengan mereka. Apalagi wajah mengerikanmu itu mirip dengan para andit, menjijikan sekali. Dengan penuh amarah Oidin berkata, kau benar-benar menguji kesabaranku. Kalau itu maumu, akan kuberikan kau kematian yang kau dambakan. Namun tiba-tiba Oidin terkejut dan terlempar melihat kemunculan pilar api yang menghancurkan andit miliknya. Tadi itu hampir saja apa-apaan dengan pilar api ini. Levelnya benar-benar berbeda. Ini penyihir bintang 6. Tidak, ini kemungkinan penyihir bintang 7. Oidin yang tidak menyadari kehadiran Frey yang berada di belakangnya sontak kembali terkejut. Ivan lalu berkata, kau terlambat Frey. Maaf Ivan, tadi aku pergi ke kamar kecil dulu. Sambil menatap Oidin, Frey lalu berkata, ya, kurasa kau tak bisa menilai buku dari sampulnya. Kau jauh lebih jelek dari yang kuduga. Apa itu karena wajah aroganmu yang tertutupi lumpur? Ya, kurasa penampilanmu sekarang lebih cocok ketimbang gelagak bangsawan dan bermartabat itu. Bagaimana bisa elf semengerikan itu? Lihat wajahmu itu. Aku jadi sakit perut. Siak siang melihat Ivan dan Frey yang sedari tadi meledek dan memprovokasi, Oidin pun berucap, sudah kuduga, dia memang sengaja memprovokasinya. Mereka berdua ini orangnya mengerikan sekali. Dengan penuh amarah Oidin lalu berkata, akan kuhancurkan kalian, akan kubunuh kalian semua. Oidin lalu menyayat tangannya. Darah miliknya mulai membentuk lingkaran sihir yang besar. Ivan yang melihat itu lalu berkata, apa dia ini gila? Tidak hanya spiritualis yang menjadi apostel, dia juga membuat kontrak dengan demon. Frey yang menatap kemunculan iblis itu lalu berucap, astaga, tidak kusangka aku akan bertemu denganmu lagi di sini, Asura. Scene lalu berpindah memperlihatkan pertarungan antara Ivan dan para andit. Ivan lalu berkata pada Syaks, kau ini menghalangi saja, menyingkirlah sana. Syaks lalu berucap, aku harus menyingkir kemana coba? Pergilah laporkan pada si cantik, maksudku sang ratu, ucap Ivan. Baiklah, aku akan segera kembali. Syaks pun pergi meninggalkan area pertempuran. Ivan lalu memandangi Asura dan berkata, jadi ini Asura yang terkenal jahatnya di dunia iblis. Bahkan aku sekalipun akan kesulitan jika melawannya. Oidin lalu berteriak, Asura, cepat bunuh para bajingan ini. Dengan tatapan mengerikan Asura berucap, tanah para elf rupanya. Oidin kembali berkata, hei Asura, berhenti menyia-nyiakan waktumu, bunuh mereka berdua. Asura lalu berkata, diam kau elf rendahan, memangnya kau percaya aku akan menjadi bawahanmu setelah menjalin kontrak dengan dirimu? Pakatmu yang remeh itu, hoi Oidin, jika kau tidak memperbaiki sikapmu, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Hei manusia, aku tidak menyimpan dendam terhadap kalian. Akan tetapi, kalian akan kumusnahkan. Asura lalu mengangkat kakinya dan mengarahkan pada Frey dan Ivan. Tetapi Asura sontak terkejut mendengar ucapan dari Frey yang berkata, Asura, arkeduk dari dunia iblis, penguasa Slaughter Hell. Apa begitu cara mereka memanggilmu sekarang? Terlihat bekas hempasan pijakan Asura yang membuat Oidin terhempas. Para andit yang musnah dan tanah di sekeliling Frey menjadi hancur tak karuan. Asura lalu berkata, tampaknya kau mengenali diriku manusia. Dengan tatapan tajam Frey berkata pada Asura,
Kau punya ingatan yang lebih buruk dari yang kuduga. Mata itu, tatapan itu, rasanya aku tak asing. Di mana aku pernah melihatnya? Asura lalu mengaktifkan teknik pemusnah jiwa dan memerangkap jiwa Frey. Ivan yang melihat Frey diam terpaku dengan mata memutih lalu berkata, Frey, apa yang terjadi? Frey, bangunlah. Bangunlah dasar bajingan. Kita lalu diperlihatkan Frey yang sudah berada di ruang dimensi milik Asura. Terlihat para iblis bawahan Asura yang mengitari tubuh Frey. Asura lalu berkata, "Jawab pertanyaanku manusia, siapa kau sebenarnya?" Dengan songong Frey berkata, "Hah? Jawab pertanyaanmu? Seharusnya kau yang menjawab pertanyaanku, Asura. Sombong sekali, dasar manusia bodoh. Sepertinya kau belum menyadari di mana kau sekarang ini." Dengan tatapan tajam Frey berkata, "Ini Slaughter Hell. Di sini kau bisa menghanguskan jiwa sepertiku dengan satu jentikan jari." Sambil mengayunkan palu miliknya, Asura menyerang Frey dan berkata, "Aha, setidaknya kau sudah paham kenapa kau akan terbunuh sekarang." Terlihat efek serangan Asura yang besar, kepulan asap di mana-mana, namun terdengar suara, "Indramu sudah menumpul, Asura. Akulah manusia yang membuat agar kau bisa melihat pemandangan dari puncak ini. Setidaknya sadarilah penolongmu meski penampilannya sudah berubah." Sambil memandangi Frey terlihat Asura yang tertawa. "Hahaha, jadi begitu. Kau terlihat semakin lemah saja, Lukas Straumen. Apa yang terjadi padamu? Kudengar kau binasa di pertarungan melawan Lord." Frey lalu berkata, "Jangan sekarang, Asura. Kita tak punya banyak waktu untuk berbincang-bincang seperti ini. Jadi kau di sini untuk apa? Apa kau ingin menagih hutangku? Kau masih kurang ajar seperti biasanya, Lukas. Katakanlah, akan kukabulkan satu permintaanmu." Frey lalu berkata, "Ku dengar dari Ruhiral kalau Iris Fishponder masih hidup. Kau pasti juga sudah tahu kan, Asura? Karena kau mengikat kontrak dengannya. Di mana dia sekarang?" Asura lalu berkata, "Sayangnya aku juga tidak tahu. Setelah bergabung dengan Demigod Lord, dia secara sepihak mengakhiri kontrak kami berdua." "Apa? Demigod yang Iris ajak bekerja sama? Dan dia adalah Lord dari Demigod?" Sambil bersantai Asura lalu berucap, "Pastinya begitu. Barbatos dan Zephyr pun ada bersamaku kala itu. Tampaknya Iris membuat kesepakatan dengan Demigod Lord. Ia memanggil kami bertiga agar dapat bersanding sejajar dengan Lord dan membuat kesepakatan dengan syarat yang menguntungkan. Dan Iris sepenuhnya sadar tanpa ada pengendalian pikiran atau semacamnya. Keputusan itu ia ambil sendiri. Kapan itu terjadi, Asura? Itu terjadi tak lama setelah menghilangnya dirimu. Jadi itu terjadi 4.000 tahun yang lalu. Oh ya, Lukas, kalau tidak salah, manusia dengan rambut putih dan mata berwarna emas yang disebut sebagai Sang Grit Sage. Jika Iris masih hidup, dia pasti sedang mencari jejak dan peninggalan Grit Sage. Peninggalan Suezer? Asura kembali berkata dan membuat Frey terkejut. "Temanmu Iris, aku pernah mendengar dia berkata tentang menemukan intinya." Frey lalu berucap, "Intinya ya? Jangan-jangan Anastasia. Anastasia merupakan peninggalan sekaligus inti dari golem milik Suezer, mahakarya terbesarnya. Kenapa Iris mencarinya? Sial, aku perlu menciptakan golem untuk menjawab pertanyaanku ini." Frey lalu kembali berkata, "Terima kasih atas bantuannya, Asura. Hutangmu sudah terbayarkan. Kau sungguh manusia tak biasa memintaku sang Asura yang agung untuk membayar hutangku. Tadinya aku mengharapkan permintaan yang jauh lebih besar, seperti kekuatan atau menguasai dunia. Tapi ternyata kau hanya meminta keberadaan sang terkasih di masa lalu. Diriku terkesan kau masih saja bersikap tenang. Padahal setelah kau meninggalkan tempat ini, kau akan mati, Lukas. Apa kau lupa
Kontraktorku memintaku untuk membunuhmu. Dengan wajah konyol Frey sontak menjadi panik. Iya juga, aku lupa dengan hal itu. Sambil menatap Asura, Frey berkata, kau mau pergi kemana Asura? Kau masih berhutang budi padaku. Apa? Bukannya barusan kau bilang hutangku sudah terbayarkan? Frey lalu kembali berkata, buatlah kontrak denganku. Sambil memandangi Frey dengan serius, Asura berucap, tak kusangka seorang Lukas meminta kontrak padaku. Kupikir kau berpandangan skeptis mengenai hal berbau kontrak. Sejujurnya, aku sedang dalam situasi yang tak mengharuskanku pilih-pilih dengan hal semacam itu. Asura lalu berucap, keuntungan apa yang bisa kuterima dari berkontrak dengan dirimu yang sekarang? Dengan tatapan serius Frey berkata, kematian demigod. Asura lalu berucap, apa kau masih berambisi memusnahkan demigod dengan dirimu yang sekarang? Bukankah sudah jelas? Ya, kalau mungkin aku gagal, nantinya kau bisa memanfaatkan jiwaku semaumu. Baiklah, sebagai seorang kontraktor, kau tidak memiliki kekurangan seperti dugaanku. Kau memang manusia yang menarik. Terlihat tubuh Frey yang mulai diselimuti aura kegelapan dan terdengar suara Asura yang berkata, aku, Asura, akan meminjamkan kekuatanku untuk perjuanganmu yang sia-sia. Terlihat Frey yang meregang menahan sakit. Tiba-tiba ia kembali tersadar. Ivan dengan panik berkata, hei, apa yang terjadi padamu? Bola matamu tadi bergerak tak menentu. Dengan santai Frey berkata, cuma perjalanan pendek. Apa? Kemana? Neraka, ucap Frey. Terlihat Ivan yang terkejut. Dengan tatapan tajam Asura menatap Oidin dan berucap, apa kau tahu? Aku tidak bisa membunuhnya karena dia telah mengikat kontrak denganku. Apa? Apa yang barusan kau katakan, Asura? Asura lalu berucap, kalau begitu diriku akan kembali. Oidin lalu berkata, siapa yang memperbolehkanmu untuk pergi? Namun sebuah serangan dahsyat melesat di samping kepala Oidin. Terlihat Oidin yang terdiam dan bekas serangan Asura yang menghancurkan hutan. Asura lalu berucap, lakukanlah yang terbaik untuk bertahan di pertarungan kali ini. Boneka kecil yang malang. Asura pun menghilang dari hadapan Oidin. Frey, kenapa bisa seperti ini? Iblis itu pergi begitu saja. Terlihat Oidin yang meluapkan amarahnya. Sialan kau, aku akan membunuh kalian berdua. Terlihat para andit yang mulai dibangkitkan lagi. Sial, begini lagi, ucap Ivan. Bukan hanya jumlahnya yang dia tingkatkan Ivan, tetapi andit-andit ini, dia Blood Knight. Peringkatnya jauh lebih tinggi dari Death Knight. Dengan tatapan bingung Ivan berkata pada Frey, apa maksudmu? Mereka samsak yang sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Terlihat Frey yang berteriak, sialan, Oidin si brengsek itu, bagaimana bisa seorang aposter lari dari pertarungan? Sambil melesat dengan cepat, Oidin lalu berkata, Ruh Hiral, selama aku bisa mengambil alih Ruh Hiral, aku bisa memusnahkan mereka sepenuhnya. Sambil mengeluarkan kekuatan miliknya, Ivan berucap, oke Frey, serahkan saja andit-andit ini padaku. Kau kejar saja apostel brengsek itu. Sambil bercanda Frey berkata, sungguh Ivan, kau tak akan merasa kesepian kan tanpaku. Jangan bercanda denganku Frey. Frey lalu menyentuh tangan Ivan dan berkata, berhati-hatilah. Terlihat Frey yang memberikan sedikit kekuatan pada Ivan. Ivan lalu berkata, boleh juga, maju kalian semua. Sini ke lantai dansa, dasar tulang belulang brengsek. Frey lalu mulai terbang dan mengejar Oidin. Oidin yang melihat Frey terbang melewatinya mulai berpikir, bagaimana mungkin dia dapat menyusulku? Terlihat Frey yang mulai berhadapan dengan Oidin. Kau dasar manusia kurang ajar. Beraninya kau merenggut Asura dariku. Oidin mengangkat tangannya dan mengaktifkan lingkaran sihir miliknya. Terlihat dari langit kemunculan monster berbentuk tengkorak yang mengarah pada Frey. Dengan sigap Frey mengaktifkan kekuatan es miliknya, membekukan monster tengkorak itu di udara. Frey lalu menghancurkan monster itu berkeping-keping. Frey lalu berkata dengan tatapan dingin, Oi Oidin, ada sesuatu yang ingin kutanyakan.
Sambil menciptakan andit miliknya, Oidin berteriak, "Diamlah brengsek." Para andit mulai menyerang Frey, namun lagi dan lagi Frey membekukan andit itu dan menghancurkannya. "Apa kau punya keahlian lain selain memanggil andit?" Dengan penuh amarah yang menjadi-jadi, Oidin lalu berkata, "Inilah kekuatan kematian. Akulah seorang apostel yang mengendalikan kematian." Sambil memprovokasi, Frey berkata, "Apa ini yang disebut necromancer?" Oidin yang sedari tadi bersusah payah menyerang, namun Frey dengan santai mematahkan setiap serangannya sambil berkata, "Nosdok itu secara harfiah penguasa kematian. Ia bisa menghidupkan yang mati. Dan jika kau bernapas di kepulan asap ungu miliknya, kau akan langsung mati." Frey lalu melangkah maju dan mencengkram leher Oidin lalu menghempaskannya. "Kau terlalu lemah, Oidin. Apa kau sungguh-sungguh seorang apostel dari Apokalips?" Namun tiba-tiba Oidin menggerang kesakitan dan matanya muncul sebuah cahaya berwarna ungu. Ia lalu berteriak, "Tuan Nosdok." Dan seketika kepulan asap ungu menyelimuti tubuh Frey. Frey lalu berkata sambil melihat kepulan asap, "Apa dia sedang memanggil Nosdok? Tetapi lewat medium apa? Sial, mata buatan. Pantas saja sedari tadi aku tidak bisa merasakannya." Dari kepulan asap itu mulai terbentuk sebuah mata. Frey yang melihat itu lalu berkata, "Tekanannya besar sekali. Aku sampai susah untuk bernapas." Tidak diragukan lagi, ini demigod Nosdok. Wujud tengkorak itu mulai terbentuk dengan utuh. Oidin lalu berkata, "Tuan Nosdok, aku memang apostelmu kan? Mereka bilang aku terlalu lemah untuk dikatakan sebagai apostel dari Apokalips. Aku memanggilmu demi melindungi kehormatanku." Nosdok lalu berkata, "Menarik, meski menjadi umpan yang kusiapkan di menit-menit terakhir. Tak kusangka kau akan ketahuan secepat itu. Umpan katamu? Nosdok, apa yang sedang kau bicarakan?" Sambil menatap Oidin, Frey berkata, "Seperti dugaanku, Oidin bukanlah apostelnya. Berarti ada apostel lain di luar sana. Dengan kata lain, membunuh Oidin bukan berarti membunuh demigod Nosdok. Kau ternyata salah, Rizky." Nosdok lalu berkata pada Frey, "Bagaimana kau bisa tahu?" Tanpa rasa takut Frey berucap, "Banyak sekali jejak Devin Power di hutan. Mana mungkin aku tak menyadarinya?" "Ya, kau memang benar. Kurasa ada juga orang-orang yang sensitif terhadap Devin Power. Tetapi meskipun begitu, bukankah kau menemukan kami terlalu cepat? Seakan-akan ada yang memberitahumu." Terlihat Frey yang terkejut, Nosdok kembali melanjutkan perkataannya. "Oh ya, akhir-akhir ini banyak insiden janggal yang terjadi. Banyak demigod kuat mati satu persatu. Sial, dia mulai sadar ada yang berkhianat. Jadi ini yang dia maksud dengan umpan." Ternyata Oidin adalah jebakan untuk memancing pengkhianat yang dia sebutkan. "Ini pertama kalinya aku melihat wujud asli dari demigod. Syukurlah Ivan tak ada di sini sekarang." Frey lalu kembali berkata, "Kau sangat berbeda dari yang kuharapkan. Apa para demigod memang banyak bicara seperti ini? Sungguh manusia yang tak biasa. Siapa sebenarnya dirimu?" Kita lalu diperlihatkan Oidin yang termenung sambil mengingat perkataan dari Asura yang berkata, "Boneka kecil yang malang." Oidin sontak tersadar dan berteriak, "Tuan Nosdok, apa maksud Anda dengan umpan?" Nosdok lalu mengarahkan tangannya pada Oidin dan berkata, "Kau terlalu berisik. Biarkan aku berpikir dengan tenang. Aku telah membuang segalanya demi mengikutimu. Ini tak masuk akal." Kabut berwarna ungu mulai mengarah ke tubuh Oidin. Oidin yang awalnya terlihat gagah perkasa, sontak menjadi kakek reot. Ia lalu berucap, "Tolong ampuni aku, Tuan Nosdok." Perlahan-lahan, tubuh Oidin mulai meleleh dan meledak, hanya menyisakan sebuah bola kristal. Nosdok lalu berkata pada Frey, "Sungguh mengejutkan. Jarang sekali bagiku tak bisa membaca pikiran dan emosi manusia yang hampir tak hidup selama 100 tahun. Tapi nyatanya ini kali pertama bagiku. Apa kau mengerti maksud dari perkataanku?"
Itu alasan yang cukup bagiku untuk curiga padamu. Akan kuawasi dirimu. Perlahan-lahan kabut kegelapan mulai menghilang bersama kepergian Nosdok. Sambil menghembuskan nafas, Frey lalu berkata, "Mau sampai kapan kau terus bersembunyi?" Ratu Snow muncul lalu berucap, "Indramu tajam juga ya." "Oh, Ratu Snow, kau sengaja memperlihatkan hawa kehadiranmu, makanya aku bisa mengetahuinya." Sambil menatap ke arah tempat kakaknya tewas, Ratu Snow berkata, "Kulihat kau sudah memberikan tempat peristirahatan terbaik bagi kakakku yang buruk. Seharusnya ini menjadi tanggung jawabku. Tetapi kuucapkan terima kasih padamu." Frey lalu berkata, "Anda tahu kalau dia bawahannya kan?" "Ya, kau benar. Aku sadar akan hal itu. Apa kau mengetahuinya dari Ruhiral?" "Tidak," ucap Snow. "Sang Nona belum terbebas dari pengaruh demigod. Aku mempelajarinya dari orang yang sama memberitahumu tentang kakakku." Frey lalu berkata, "Jelas terlihat jika Anda sedang berusaha menggali informasi dariku." Snow lalu kembali berkata, "Tidak perlu khawatir, Magician Frey. Aku mengetahui dari demigod pengendali pedang Rizky. Aku salah satu rekanmu." "Siapa kau sebenarnya?" ucap Frey. Dengan santai Snow berkata, "Aku adalah ratu bangsa elf. Jangan main-main denganku. Aku tak menanyakan hal itu." Frey lalu berkata, "Apa yang terjadi?" Tanahnya bergetar. Namun tiba-tiba wajah Frey dan Snow terlihat panik. "Asalnya dari bawah tanah," ucap Snow. Mereka berdua lalu menatap ke bawah. Frey sangat terkejut. "Apa? Apa-apaan dengan lingkaran sihir sebesar itu? Ini sangat mengerikan." Dan to be continue. Oke kuy, cukup sekian dulu alur cerita part ke-15. Sampai bertemu lagi di lanjutan part ke-16. Dan kembali admin ingatkan buat para sahabat Pedang Utara, jika kalian ingin menonton film anime, linknya akan admin sediakan di kolom deskripsi. Dan admin ucapkan thanks for watching.